para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Di video kali ini saya akan sedikit menampilkan pengalaman melaksanakan pelukatan dan cukur kunjung gulung selama ini. Ternyata banyak sekali kejadian dan semua itu bisa menambah pengalaman kami dalam menghadapi berbagai persoalan yang dialami oleh sedulur-sedulur para peserta lukat. Dalam video kali ini saya akan menampilkan beberapa peristiwa, diantaranya adalah beberapa peserta selama ini mungkin lebih dari 15 orang. Ternyata kami menemukan bahwa mengalami gangguan atau serangan yang dilancarkan oleh orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan karir, untuk menghambat kemajuan prestasi, ya artinya untuk membenamkan seseorang baik melalui cara-cara yang halus maupun cukup kasar. Halus ini saya maksudkan adalah cara-cara yang digunakan itu melalui suatu ilmu yang memang tidak langsung menghantam kesehatan, tapi bisa meredupkan aura atau menimbulkan kesan yang tidak enak. Jadi orang-orang yang melihat itu nanti efeknya akan tidak enak melihat. Orangnya menjadi tidak simpatik, tidak karismatik, tetapi ketika seseorang itu melihat yang bersangkutan, yang ada adalah rasa tidak suka, rasa tidak senang. Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang memang arahnya itu untuk tidak hanya sekedar untuk menutup karir atau menghambat prestasi, tetapi lebih dari itu, yaitu ingin mencelakai secara fisik. Ini ada dua kejadian ya yang cukup riskan. Karena apa? Ya kalau hal-hal seperti itu kalau tidak segera ditangani, jika berlangsung dalam waktu yang lama akan menimbulkan efek fisik yang cukup serius. Karena begini ya sedulur-sedulur, yang namanya ilmu, yang namanya santet, tenung, guna-guna, beberapa itu tidak langsung mematikan, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama itu akan menimbulkan penyakit secara fisikly. Nah ini kalau sudah mengenai fisik, maka penanganannya menjadi repot karena begitu dihilangkan unsur guna-guna dan energi yang jelek, buruk, yang jahat itu tidak serta-merta langsung sembuh. Karena apa? Ada trauma atau cedera fisik yang harus ditangani secara fisik juga atau secara medis. Berbeda dengan kasus-kasus yang jika masih baru terjadi, belum lama atau belum mengenai fisik, belum menimbulkan trauma fisik, itu begitu dihilangkan, begitu dibersihkan unsur guna-gunanya, maka seseorang akan langsung sembuh, langsung enteng badannya. Itu ya bedanya. Tapi kalau sudah mengenai fisik, mencederai fisik, biasanya begitu dihilangkan efeknya ya lama, karena fisik yang terkena trauma, yang terkena dampak itu nanti proses penyembuhannya akan memakan waktu. Bahkan tidak jarang juga ada beberapa kasus yang kadang yang namanya ilmu santet itu menggunakan benda-benda keras yang masuk ke dalam organ tubuh. Nah, itu jika terjadi dalam waktu yang lama, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih, efek yang ditimbulkan ya bisa penyakit fisik, dan yang lebih mengerikan efeknya itu bisa menimbulkan kanker juga, karena adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya akan menimbulkan kerusakan pada jaringan sel. Nah, kerusakan ini ya yang terjadi bisa cedera makin parah, infeksi, atau tumbuh perkembangan sel yang ganas seperti ini. Jadi kadang yang namanya penyakit fisik itu penyebabnya belum tentu fisik. Bisa juga disebabkan oleh faktor non-fisik, faktor non-medis, terutama oleh unsur guna-guna, santet, tenung, dan segala macam. Dalam beberapa kasus selama ini kami melaksanakan pelukatan, beberapa kali menemukan seseorang yang terkena serangan seperti ini, dan puji syukur semua bisa kami bersihkan, dan hampir semuanya itu belum sampai mengenai cedera fisik atau menimbulkan trauma fisik. Jadi begitu bisa diatasi, bisa kita bersihkan, ya langsung enakan, itu langsung ada efek yang sangat positif di badan, kerasa sehat, enteng, dan pikiran juga tidak ambiar lagi fokusnya, karena itu bisa mempengaruhi fokus juga ya. Dan kadang memang ada beberapa itu yang agak sulit untuk dihilangkan, terutama jika guna-guna itu dimasukkan lewat makanan atau minuman seperti melalui air. Ini biasanya lebih sulit
Berbeda dengan kalau serangan itu tidak melalui media air atau makanan, itu bisa lebih mudah dihilangkan. Tapi puji syukur selama ini kami bisa mengatasi semua itu, dan dari testimoni para peserta pelukatan sebelumnya, saya cukup gembira, cukup bahagia karena ternyata sangat bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua. Ngefek ke faktor rezeki, keberuntungan juga kebuka, rezekinya makin banyak. Yang sedang mengerjakan proyek, ya akhirnya proyek-proyek yang besar, proyek-proyek lain susul menyusul berdatangan. Yang sedang kesulitan perekonomian ya mulai bisa keluar mendapatkan solusi. Dan ada beberapa mungkin memang yang masih efeknya masih belum signifikan. Ada efeknya tapi belum begitu signifikan. Biasanya orang-orang yang seperti ini karena memang kasus yang dihadapi itu memang cukup berat. Jadi kadang mesti mengulang, mesti melanjutkan juga dengan ritual-ritual untuk menambah laku spiritual. Jadi misalnya seperti nyekar ke makam leluhur itu sangat berguna, dan setiap malam Jumat mengaturkan bisungsung untuk leluhur ditambah malam Selasa Kliwon itu sangat bermanfaat ya. Jadi namanya kehidupan ini kan kasus itu kan beragam ya, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan relatif lebih cepat ditangani, kalaupun yang berat tapi sudah lama sekali itu menimpa seseorang, begitu kita atasi, kita bantu keluar dari masalah, itu juga bisa cepat karena mungkin dari hitungan hukum alam ini ya, seseorang sudah menebus karma-karma itu cukup lama, sehingga ketika pada saatnya kita diperkenankan oleh Tuhan, oleh alam semesta untuk menolong, itu memang sudah waktunya. Jadi tepat waktunya memang sudah diperkenankan. Ya seperti itulah. Jadi faktornya itu sangat kompleks. Kenapa seseorang itu ada yang sangat cepat ketika kita bantu sekali untuk mengatasi masalah, cepat sekali progresnya, ada yang sedang-sedang, tapi ada yang lambat juga. Jadi semua itu memang banyak sekali faktor. Tetapi apakah kita melakukan segala sesuatu ini perlu jaminan? Ya tentu saja tidak. Yang namanya usaha kalau belum berhasil ya jangan terus pasrah menyerah, tetap harus berjuang lagi, harus melengkapi, menyempurnakan laku tirakatnya, lebih gentur, lebih giat, jangan kendor. Karena setiap masalah yang seperti saya sampaikan tadi, untuk masalah boleh sama tetapi solusinya belum tentu sama juga, solusinya bisa beda. Masalah boleh sama beratnya tetapi ada yang cepat ditolong, mudah ditolong, ada yang sulit ditolong, ada yang lambat untuk bangkit lagi. Ya karena banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan ini. Maka kalau kita itu terus berjuang, kadang perlu mengulang juga karena ada beberapa sedulur yang mengulang pelukatan. Jadi mengulang ini bukan mengawali dari nol lagi, tetapi seperti melanjutkan. Seperti orang memagari rumah itu, pagarnya jadi berlapis. Jadi untuk melapisi pagar, untuk melapisi kekuatan spiritual itu kadang memang ada sedulur-sedulur yang menyadari hal itu perlu, sehingga dengan kesadaran sendiri mengikuti pelukatan lagi. Cuma ya itu tadi, untuk yang ruwat syukur kunjung gelung seumur-umur cukup sekali, tapi untuk pelukatan bisa diulang, dan tentunya biaya yang dikeluarkan juga tidak sebanyak kalau ikut peruatan syukur kunjung gelung. Jadi lebih sederhana ya. Dan kembali kami tujuannya itu untuk meringankan beban orang-orang lain, tetapi kami juga menganjurkan supaya segala kebutuhan uburambe dan perlengkapan lainnya itu disiapkan sendiri, sehingga tidak ada yang namanya hutang budi, supaya mempercepat proses menemukan jalan keluar. Proses bangkitnya juga lebih cepat dan lebih kuat. Nah, ini sedulur-sedulur silahkan menyaksikan beberapa video kami tayangkan saat kami melaksanakan syukur kunjung gelung. Ada beberapa peristiwa juga, dan seringkali peserta pelukatan mengalami mutah-mutah sampai nangis histeris ya. Karena yang namanya pelukatan itu kan mengeluarkan semua yang tidak baik dalam diri, termasuk itu energi yang buruk, terus sugesti negatif yang
selama ini bertahun-tahun tertanam dalam diri, yang mengganggu kejiwaan, psikologi, itu juga akan bisa keluar. Tentunya dengan pengalaman kami bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan dengan cara yang paling sederhana, tetapi juga efektif. Artinya, saya tidak mau membebani sedulur-sedulur untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak, tapi cukup usahakan tidak mengeluarkan biaya lagi dan bisa efisien, karena kami tujuannya untuk membantu kesulitan, dan orang yang datang ke kami tentunya mayoritas orang yang sedang kesulitan, bukan orang yang sedang berlimpah harta, orang yang sedang sangat bahagia, itu tidak. Oleh sebab itu kami juga memahami hal itu, sehingga jangan sampai apa yang kita tawarkan ini sebagai sebuah solusi, tetapi jangan sampai memberatkan juga. Demikian saja, monggo silahkan menyimak video-video berikut ini. Waktu kamu masih kecil sampai umur 17, tak potong ya, minta izin ibu, saya potong terus. Sekarang gelungnya ini yang bikin kamu ada yang menghalangi jalanmu rezeki, dan ini kayaknya kamu minta kantil. Bukan kantil Itu Mas, ini ada yang di bawah, ada itu yang di lantai itu depan jago. Ini siapa yang mau nyiramin Mas ini? Kotak siraman Disirami Mas Felix iki gendong menyan. Ada yang dapat itu loh, depannya ayam itu loh Mas. Itu. Nah, kono kuwi. Kenanga. Ini kayak masa nih. Jadi kenani. Iya nih, kamu nggak tahu toh, Felix ini terlalu baik, jadi gini nih. Udah, nanti dibuang di perempatan ya. Udah mandi. Iya. Mandi lagi ya. Iya. Monggo. Jangan titip dulu. Mendingan Dipanggil. jangan lupa ya. Iya. Nanti habis di jalan sini aja ya, arah Purang, pokoknya perempatan yang besar saya langsung pulang ya. Bawah sama aja nanti kalau Di bawah dekat bandara ya. Pakai Nunggu Mas. mobil nggak apa-apa. Iya. Yuk masuk. Ambil bunganya dulu. Iki tak potong sing gawe ngalangi rezekimu. Nggih. Pokoke galek. Nggih. Sugeng siang. Nun sewu. Saderenge matur nuwun sudah bisa hadir siang ini. Rahayu. Ini sebelum kita mulai ritual, ada sedikit pengaran. Nanti untuk yang putri, cukur kunjung gelungnya di dalam. Ya. Yang putri nanti di dalam, setelah yang putri nanti cukur kunjung gelung dan melukat selesai, nanti yang kakung cukur kunjung gelungnya di luar. Jadi nanti pas saat masuk, sudah tinggal prosesi pelukatan. Dan nanti kita semua akan melaksanakan terlebih dahulu ritual upacara. Kalau yang bisa nembang monggo bisa ikut nembang mantra, tapi kalau yang tidak bisa nanti cukup menyimak saja dan panjenengan cukup eneng-eneng atau meditasi. Dan ini nanti ada beras dan merang ketan hitam. Ini salah satu syarat utama untuk istilahnya itu ngaturi atau menghadirkan para bidadari agar nanti rawuh di sini dan bisa nyari rani piyambak atau ikut menangani langsung untuk memberikan pelukatan dan ruwat cukur kunjung gelung. Nah, ada lagi satu hal yang perlu Romo sampaikan, bahwa tadi pagi Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, beliau adalah leluhur agung Raja Mataram
Beliau kan cucu Panembahan Senopati. Dulu sewaktu mau menjadi raja juga tirakatnya dari sini, kemudian ke puncak Widosari dan dilanjutkan ke puncak Kayangan Suroloyo yang posisinya ada di sana. Tadi Tegal Kepanasan itu masih naik lagi. Kanjeng Sultan Agung ngendika, beliau memberi informasi bahwa siapapun yang ikut Cukur Kunjung Gelung dan melukat hari ini, keberuntungannya jauh lebih besar dibanding hari-hari yang lain. Karena apa? Karena 2 hari ini, yaitu saat ini tanggal 11 Minggu Pon dan besok Senin Wage, itu adalah hari keberuntungan yang berlipat ganda dari Mami Untari. Jadi nanti kan yang putri semua dicukur kunjung gelung, yang kakung semua cukur kunjung gelung oleh Mami, dan nanti yang putri juga pelukatan di Pandu Mami. Nah, itu beruntung sekali karena hari ini dan besok ukuran kualitas kabejannya itu berlipat ganda dibanding tanggal-tanggal yang lain. Walaupun tanggal-tanggal yang lain juga kita sudah memilih waktu yang istimewa, tetapi hari ini lebih istimewa lagi. Harapannya semoga nanti panjenengan juga yang sedang dalam kesulitan, yang sedang menghadapi perjuangan atau sedang merintis karir, merintis usaha, semua akan diberikan kabejan, keberuntungan yang sebesar-besarnya dan sebelsialnya bisa dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga langkah panjenengan nanti akan menjadi ringan dengan minim aral rintangan itu menjadi sangat minim. Nggih. Kabul. Dan ini yang hadir hari ini selain para widodari nanti ada Eyang Dewi Wulandadari, Eyang Dewi Luhito yang menurunkan raja-raja Mangkunegaran. Di sini juga ada yang rawuh beliau Kanjeng Sultan Agung, kemudian Eyang Landoh atau Kiai Landoh yang tingginya 2 meter lebih. Kalau panjenengan nanti sekelebat melihat sosok laki-laki sepuh yang jangkung, yang tinggi, mungkin ada sekitar 210 cm tingginya atau lebih. Nah, beliau itu Eyang Landoh, yang beliau juga ikut mengestoni, mendoakan kita semua, panjenengan semua. Juga di sini nanti kalau ada yang mungkin secara spontan bisa melihat kok ada raksasa yang feminin atau reksasi, jangan kaget. Itu adalah Nyai Jegot. Itu yang tinggal di Jam Brojonolo atau Jam Pusaka yang ada di Keben, di dalam keraton atau halaman tengah keraton Mataram Ngayogyakarta. Jadi itu semua ikut untuk tujuan nyengkuyung, tujuan harapan doa panjenengan semua. Kita prosesi bersama segera dan nanti silahkan untuk mengikuti ritual upacara dengan hikmat. Nanti setelah ketan hitam dan merangnya kita bakar, nanti panjenengan semua makan. Jadi nyisil, diambil isinya, kulitnya dikupas, beras ketan hitamnya dimakan. Itu untuk ngalap berkah, seperti halnya dulu waktu Eyang Dewi Nawang Wulan setiap hari itu cukup menanak nasi dengan sebutir beras, tetapi hasilnya bisa penuh dan dimakan sekeluarga tidak pernah habis. Itulah yang namanya rezeki mengalir dan berkah itu, walaupun sedikit dimakan banyak orang tetap terus ada, tidak pernah berkurang. Kalau kita di rumah bukan sebutir nasi, tapi misalnya ngeliwet menanak nasi 1 kilo tapi dimakan 20 orang kok nggak kurang, bahkan ada yang nambah kok masih cukup. Harusnya kalau beras 1 kilo untuk berapa orang idealnya? 10 orang. 1 orang itu rata-rata 1 on ya. Makanya kok bisa cukup ya dimakan 20 orang padahal cuma ngeliwet sekilo. Nah itulah yang namanya berkah. Walaupun tidak plek sama persis cuma sebutir, tapi setidaknya sekilo bisa dimakan 20 orang, 25 orang, bahkan ada yang nambah masih cukup. Itu harapan dan doa kita semua. Nanti itu semua akan terjadi di luar nalar mungkin, tapi panjenengan akan bisa menyaksikan semua itu. Tidak hanya beras, tetapi rezeki berupa uang maupun apapun yang menjadi rezeki panjenengan semua. Kunjuk atur dumateng para jagat dewa Bathara ingkang mengkoni Kahyangan Suralaya. Para leluhur agung Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo, Eyang Landoh lan sedaya para leluhur ingkang siang menika nderek nyarirani piyambak ing sakmangke ritual pelukatan ugi ruwat syukur kunjung gelung. Para
eyang-eyang widodari, eyang Dewi Nawangwulan, Dewi Nawangsih, Dewi Nawangsari, Dewi Yang Luhita, Dewi Wulandadari lan sedaya kemawon ingkang tansah hanyeng kuyung tansah kersa nyarirani piyambak. Kita sedaya anggenipun sami nenuwun dedhepe sumendhe dumateng Gusti ingkang karya jagat. Mugi samangke sedaya menapa ingkang dipun sedya saged jumbuh kang ginayuh, sembodo kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji, tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur sedaya. Eyang pinangka njangkepi atur kula ugi ngaturaken sekararum gondarum kinantenan dupa arum, ngaturaken tumpeng pancawarna pisang sanggan ingkang kaiket kangge benang lawe, tumpeng robyong, salajengipun bubur abrit, bubur pethak lan ugi kangge sederek-sederek ingkang wonten tlatah sendang kawidodaren meniki menika kula ngaturke cok bakal. Mugi sedaya menika wau saged dados lumantaring basa taleng ngatur anggen kula nenuwun dumateng Gusti ingkang akarya jagat mugi tansah kinabulan sedayanipun. Eyang pinangka njangkepi sedaya atur kula wau kepareng badhe ngaturaken mantra-mantram Jawi ingkang kapendhet saking Serat Wedatama Yasandalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngersa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sekar pangkur pada kaping 12 13 kalajengaken gambuh 57 ugi Gayatri mantram kaping 3. Monggo sungkem semua. Sapantawa yune ngalah
sumusuping rasa nanging paksa tutur rene tuwa sebong catur bolu mundur lantaran sing sapa temati namo nugraha kagem Gayatri mantra kaping 3. Om Purwasah Tatsawitur Warenyam Baragu Dewa Sadimahi Bargo Dewa Sadimahi Diyayana Prajodayat Om mati Surya Candra kompore kon kondi dimulai di Cukur Kunjung Gelung sih. Tahun telah berganti dari 2024 ke 2025. Zaman sedang berganti dari zaman Kolo Bendu perlahan ke fase zaman Kolo Subo. Zaman di mana kebahagiaan akan muncul bahkan dirasakan oleh mayoritas wong cilik. Tetapi ini masih masa peralihan, akan banyak kejadian alam maupun gejolak manusia sebagai penuntasan karma atas bangsa ini. Tidak sedikit orang yang gagal lolos memasuki zaman Kolo Subo. Karena gagal,
berselaras dan berharmoni dengan alam, maka eling dan waspadalah.